Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Kita mulai dari konsep pertidaksamaan itu sendiri. Jika dua bilangan digambarkan pada garis bilangan, maka hanya salah satu dari tiga kemungkinan berikut yang benar. Kemungkinan yang pertama, ini misalkan garis bilangan, kemudian ada X dan juga ada bilangan Y. Kalau posisinya X ada di kiri dan Y ada di kanan, maka pernyataan yang benar adalah X lebih kecil daripada Y. Gitu ya. Karena kan semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Kemudian kemungkinan yang kedua, pada saat X dan Y-nya di titik yang sama, maka ini X sama dengan Y. Kemudian kemungkinan yang ketiga, pada saat Y-nya yang di sebelah kiri dan X-nya yang di sebelah kanan. Maka ini adalah X lebih besar daripada Y. Coba teman-teman perhatikan, kalau kita berpatokan X-nya yang kita dahulukan, maka ini jadi X lebih kecil daripada Y, X sama dengan Y, X lebih besar daripada Y. Nah, selanjutnya, dari sini kalau kita mau tulis Y duluan, maka tanda ini berubah. Jadi Y lebih besar daripada X. Betul kan? Karena Y ada di kanan. Kalau yang ini sama aja. Y sama dengan X. X sama dengan Y. Sama aja. Nah, kemudian yang ini, maka akan berlaku hubungan Y lebih kecil daripada X. Nah, ini silakan dipahami dulu yang pertama ini. Selanjutnya, terdapat 4 tanda pertidaksamaan yang digunakan, yaitu yang pertama tanda seperti ini. Nah, tanda ini menunjukkan lebih kecil daripada, atau teman-teman mungkin lebih sering bilangnya lebih kecil dari, atau juga bisa lebih seringnya bilang kurang dari. Intinya sama aja ya. Nah, selanjutnya X diberikan tanda seperti ini berarti X lebih kecil daripada Y. Kemudian tanda yang kedua, kalau tadi seperti ini, tanda sekarang seperti ini. Nah, tanda seperti ini menunjukkan lebih besar daripada. Nah, sehingga X diberikan tanda seperti ini, berarti X lebih besar daripada Y. Mungkin teman-teman lebih seringnya menyebutnya lebih dari. Ya, atau lebih besar dari. Sama aja. Nah, sekarang teman-teman perhatikan lagi tanda yang pertama nih. Kalau tanda yang pertama di bawahnya kita kasih garis seperti ini menunjukkan lebih kecil atau sama dengan. Sehingga X dan Y diberikan tanda seperti ini menunjukkan X lebih kecil atau sama dengan Y. Lalu yang keempat, teman-teman lihat tanda yang kedua. Kita kasih garis di bawahnya, maka tanda ini menunjukkan lebih besar atau sama dengan. Sehingga X dan Y diberikan tanda seperti ini menunjukkan X lebih besar atau sama dengan Y. Suatu hubungan antara dua pernyataan yang dihubungkan oleh salah satu dari 4 tanda ini, ya, tanda ini, tanda ini, tanda ini, atau tanda ini disebut dengan pertidaksamaan. Selanjutnya, untuk tanda-tanda ini kita akan menyebutnya dengan lebih kecil daripada, tanda ini kita sebut dengan lebih besar daripada, yang ini lebih kecil atau sama dengan, yang ini lebih besar atau sama dengan. Nah, teman-teman boleh juga menyebutnya kayak tadi, misalkan yang ini mau lebih kecil dari atau kurang dari, terserah. Nah, yang jelas untuk mempermudah dalam mengingat, coba teman-teman kalau kita kasih garis lurus ini di depannya, ini akan membentuk huruf K. Ya, jadi kita bisa artikan bahwa ini kecil. Sehingga ini lebih kecil daripada gitu kan. Ini untuk mempermudah aja. Kemudian ini juga sama, kalau kita kasih garis di depannya, maka jadi huruf B. Maksudnya besar. Jadi ini lebih besar daripada. Jelas ya, itu hanya sekedar untuk mengingat saja. Baik, kita lanjutkan.
Sifat-sifat pertidaksamaan. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut bernilai benar. Untuk A, B, C anggota himpunan bilangan real berlaku sifat-sifat berikut. Oke, saya akan menggunakan huruf A, B, dan C ya. Kita anggap A, B, dan C itu adalah anggota himpunan bilangan real. Maka berlaku sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan itu kan kita bisa menambahkan atau mengurangkan kedua ruas. Betul? Nah, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap atau tidak berubah. Nih, jika A lebih kecil daripada B, maka A ditambah C lebih kecil daripada B ditambah C. Artinya tetap tanda pertidaksamaannya. Kalau di sininya lebih kecil daripada, di sini juga tetap lebih kecil daripada. Ya. Termasuk kalau dikurang. Misalkan A dikurangi C lebih kecil daripada B dikurang C. Ini maksudnya ya. Mohon maaf nih. Ganti teman-teman, silahkan ganti sendiri ya. Ini harusnya kurang. Nah, begini. A dikurangi C lebih kecil daripada B dikurang C. Kan gitu. Misal nih, biar lebih ke gambar, kita pakai angka ya. Misalkan ada angka 6 dan angka 8. Maka tanda pertidaksamaan yang benar untuk angka ini apa? Kan ada 4 tanda tuh. Yang benar untuk angka 6 dan 8 berarti lebih kecil daripada 8. Jadi 6 lebih kecil daripada 8. Maka kalau misalkan 6 ditambah 2, kemudian 8-nya juga ditambah 2, maka tanda pertidaksamaan tetap tidak berubah nih. 6 tambah 2 berapa coba? Kan 8 tuh. 8 tambah 2, 10. Jadi 8 lebih kecil daripada 10. Kan tetap benar ya. Gitu. Kemudian kalau dikurang gimana? Ya kalau dikurang, 6 dikurang 2 lebih kecil daripada 8 dikurang 2. Gitu. Coba hitung, 6 dikurang 2 kan 4, 8 dikurang 2, 6. Jadi 4 lebih kecil daripada 6, kan benar. Jelas ya? Ini berlaku juga untuk tanda pertidaksamaan yang lainnya. Lebih besar daripada, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Ini berlaku juga ya. Jadi kalau di sininya lebih besar, di sini juga kalau ditambah ya, ditambah atau dikurang maka lebih besar. Di sini juga lebih besar. Kalau lebih kecil dari atau sama dengan, maka ini juga semua lebih kecil dari atau sama dengan. Jelas ya? Yang kedua, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif, nih udah sengaja udah dimerah ini, perhatikan positif. Yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap. Ini juga sama aja. Kalau kita kali dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaannya tetap. Jika A lebih kecil daripada B dan C lebih besar daripada 0. Nah, C lebih besar daripada 0 kan C-nya maksudnya tadi ya dikalikan dengan bilangan positif. Berarti kalau positif kan lebih besar daripada 0. Nah, sekarang A dikali C lebih kecil dari B dikali C. Termasuk pembagian. A per C lebih kecil daripada B per C. Biar lebih jelas, kita gunakan angka lagi, 6 dan 8. Tadi kan sudah ya, 6 dan 8 berarti tanda pertidaksamaannya lebih kecil daripada. Nah, kemudian kalau kita kalikan, misalkan kita kali dengan 2 ya. Tadi kan kita C-nya gunakan 2 nih. Maka 6 dikali 2 lebih kecil daripada 8 dikali 2. Coba hitung, 6 kali 2, 12. 8 kali 2, 16. Benar nggak? 12 lebih kecil daripada 16. Kan benar ya? Nah, kalau dibagi gimana? Ya udah berarti 6 per 2. Lebih kecil daripada 8 per 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Jadi 3 lebih kecil daripada 4. Sehingga, pahami nih, yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau kita menambahkan atau mengurangi dengan angka yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Termasuk kalau kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang positif, sama aja. Tanda pertidaksamaan tidak akan berubah. Ya, ini berlaku juga untuk lebih besar daripada, lebih kecil dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan.
Kemudian yang ketiga, nah ini yang harus benar-benar diperhatikan nih. Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, nah tadi kan yang nomor 2 tuh positif, sekarang kalau dikali dengan negatif, gimana nih? Kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan berubah. Nah ini harus perhatikan. Ya, jadi kalau dikali atau dibagi akan membalikan tanda suatu pertidaksamaan. Jika A lebih kecil daripada B dan C lebih kecil daripada 0. Kalau C lebih kecil daripada 0 maksudnya ini kan bilangan negatif. Maka A dikali C berubah nih tandanya. Tadinya di sini lebih kecil daripada, maka di sini akan berubah menjadi lebih besar daripada B dikali C. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tanda pertidaksamaan akan berubah. Termasuk untuk pembagiannya. Ya, A dibagi dengan C, kalau C-nya negatif, maka tanda pertidaksamaan juga berubah. Tadinya lebih kecil daripada, maka jadi lebih besar daripada. Biar makin jelas, kita gunakan angka. Yang tadi, 6 dan 8 itu kan lebih kecil daripada ya. Untuk pertidaksamaannya. Sekarang kalau kita kali dengan angka negatif. Tadi kita C-nya gunakan 2, berarti sekarang kita gunakan negatif 2. 6 kali negatif 2. Akan lebih besar daripada 8 dikali negatif 2. Coba hitung, 6 dikali negatif 2 berapa? Negatif 12 kan? 8 dikali negatif 2, negatif 16. Benar nggak? Negatif 12 lebih besar daripada negatif 16. Benar, makanya ingat tadi, kalau kedua ruas kita kali atau bagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan kita balik, gitu ya. Untuk pembagian pun sama, misalkan 6 dibagi negatif 2, maka akan menjadi lebih besar daripada 8 per negatif 2. 6 dibagi negatif 2, negatif 3. Lebih besar daripada 8 dibagi negatif 2, negatif 4. Benar gak negatif 3 lebih besar dari negatif 4? Ya benar. Ya, makanya ini. Yang ketiga harus betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian contoh lain, misalkan ada angka 15 dan 9. Maka hubungannya lebih dari 15 lebih besar daripada 9. Maka misalkan C-nya kita ganti dengan negatif 3. 15 dikali negatif 3 akan lebih kecil daripada 9 dikali negatif 3. Nih, tadinya di sini lebih besar, maka di sini jadi lebih kecil. Tadi yang lebih kecil jadi lebih besar. Jelas ya? Nah, hitung aja 15 kali negatif 3 kan negatif 45. Lebih kecil dari negatif 27. Betul gak tuh? Coba. Harus paham nih. Kalau misalkan gak paham nanti untuk pertidaksamaan nilai mutlak akan kerepotan. Ya, makanya coba ulang-ulang. Pahami. Coba kita coba untuk pembagiannya. 15 dibagi negatif 3. Wah, ini salah nih pertidaksamaannya. Harusnya lebih kecil dari ya. Mohon maaf, nggak keedit. Ini harusnya lebih kecil dari. Oke. Jadi, lebih kecil dari 9 dibagi negatif 3. Coba, 15 bagi negatif 3, negatif 5. 9 bagi negatif 3, negatif 3. Ini lebih kecil. Jadi, negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Mohon maaf ya. Ada kesalahan pengetikan. Oke, jadi intinya yang tadinya di sini lebih besar daripada, maka di sini akan berubah menjadi lebih kecil daripada. Sini juga sama untuk pembagiannya. Ya. Yang tadinya lebih kecil daripada, maka akan berubah menjadi lebih besar daripada. Termasuk jika lebih kecil dari atau sama dengan, maka berubah jadi lebih besar atau sama dengan. Kalau misalkan lebih besar atau sama dengan, maka akan berubah jadi lebih kecil atau sama dengan. Jelas ya? Berikutnya, kita pahami dulu notasi interval. Apa sih notasi interval?
Nah, notasi interval merupakan suatu cara untuk menyatakan daerah nilai dari suatu pertidaksamaan yang bernilai benar. Pada umumnya, jika menggunakan notasi interval, kita selalu meletakkan nilai yang lebih kecil terlebih dahulu pada sisi kiri, meletakkan koma di antara keduanya, kemudian meletakkan nilai yang lebih besar pada sisi kanan, pada interval tersebut. Kita gunakan tanda kurung. Nih, yang akan digunakan tanda kurung seperti ini, atau tanda kurung seperti ini. Pada titik batasnya tergantung intervalnya. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan nih teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan interval terbuka. Di mana interval terbuka ini didefinisikan sebagai himpunan semua bilangan antara A dan B, yaitu himpunan semua X di mana A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada B, dan dinotasikan sebagai ini. Ya, dinotasikan seperti ini dalam kurung A, B. Ya, notasi itu lambang ya. Titik batas A dan B bukan merupakan bagian dari himpunan tersebut. Oke. Jadi kalau di sini tidak ada sama dengannya atau tidak ada garisnya di bawahnya, maka kalau kita mau menuliskan dalam bentuk notasi, kita tulis seperti ini. A, B, gunakan kurung yang ini. Jelas ya? Kalau kita gambarkan nih, misalkan di sini titik A, kan tadi sudah disebutkan di sini kita tulis yang lebih kecil di sebelah kiri. Nah, A-nya berarti sebelah sini, B-nya sebelah sini. Ini kan berarti ini yang kecil, ini yang besar kan gitu. Dalam garis bilangan tentu A harus di sebelah kiri dan B harus di sebelah kanan. Kalau mau dibuat dalam bentuk gambar garis bilangan, berarti A-nya kita kasih bulatan kosong, B juga kita kasih bulatan kosong. Dan himpunan penyelesaiannya adalah antara A dan B. Gitu. Selanjutnya ada interval tertutup. Nah, kalau interval terbuka menggunakan kurung ini, kalau interval tertutup menggunakan kurung yang ini. Nah, interval tertutup didefinisikan sebagai himpunan semua bilangan antara A dan B atau sama dengan A atau B. Maksudnya bisa sama dengan A, bisa sama dengan B. Yaitu himpunan semua X di mana A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan B. Dan dinotasikan sebagai ini ya. Notasinya seperti ini. Jadi gunakan kurung yang ini, kemudian tulis A, B. Titik batas A dan B merupakan bagian dari himpunan tersebut. Oke, jadi kalau untuk terbuka, A dan B-nya tidak termasuk himpunannya. Tetapi untuk interval tertutup, A dan B itu merupakan himpunannya. Ya, jadi pahami perbedaan antara notasi interval terbuka dan interval tertutup. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan interval yang seperti ini, maka A-nya dibawa, B-nya juga dibawa. Tapi kalau yang ini, A-nya jangan dibawa, B-nya juga jangan dibawa. Jelas ya? Kalau kita gambarkan, berarti A-nya sama di sebelah kiri, B-nya di sebelah kanan. Tetapi perhatikan nih perbedaannya. Kalau ini bulatan kosong, ini bulatan penuh. Ini juga B-nya bulatan penuh. Jelas ya? Dan himpunan penyelesaiannya sama ada di antara A dan B, termasuk A dan B-nya. Selanjutnya, ada interval setengah terbuka. Interval setengah terbuka adalah interval terbuka A, B yang salah satu dari batasnya merupakan bagian dari himpunan tersebut. Jadi, bisa A-nya yang ikut atau bisa B-nya yang ikut. Sehingga ada dua macam interval seperti ini, yaitu himpunan semua X di mana, nih berarti kalau seperti ini kan A-nya yang ikut. Dan dinotasikan sebagai ini. Jadi yang A-nya ikut, gunakan kurung yang ini. Yang B-nya nggak ikut, gunakan kurung yang ini. Yang kedua, himpunan semua X di mana A-nya nggak ikut, tapi B-nya yang diikutkan. Dan dinotasikan seperti ini. Ya, kalau tidak ikut berarti gunakan kurung yang ini. Kalau ikut, gunakan kurung yang ini. Kalau kita gambar, misalkan yang pertama nih, yang A-nya diikutkan, maka kasih bulatan penuh. Yang B kan tidak diikutkan, berarti kasih bulatan kosong. Adapun himpunannya antara A dan B, termasuk A-nya. A-nya masuk ke dalam himpunan itu. Kemudian yang kedua, A-nya kasih bulatan kosong, karena A-nya tidak diikutkan. Yang B kita kasih bulatan penuh. Sehingga himpunan penyelesaiannya antara A dan B, termasuk B-nya. Gitu. Jelas ya? Selanjutnya dalam notasi interval kita akan menemukan tanda seperti ini. Ya.
Jadi nanti kita akan menemukan tanda seperti ini yang berarti ketak terhinggaan. Ketak terhinggaan positif berarti tidak terhingga besarnya pada sisi kanan dari suatu bilangan. Pada sisi kanan tidak terdapat titik batas atau ujung. Maksud tak terhingga tuh kalau kita misalkan diminta nih, nilai yang lebih besar daripada 2, itu ada berapa aja? Kan berarti ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya kan? Coba kalau teman-teman hitung. Kan tidak akan pernah ada batasnya. Sehingga di matematika kita wakilkan angka-angka yang besar itu dengan tanda tak hingga ini. Ya, tapi tak hingga ini bukan bilangan. Ini hanya untuk menyatakan bilangan yang begitu besar. Nah, kemudian tak hingga itu tidak hanya di sebelah kanan aja, tidak hanya yang positif saja, tetapi ada juga ketak terhinggaan negatif, ya, atau negatif tak hingga. Berarti tidak terhingga kecilnya pada sisi kiri dari suatu bilangan. Pada sisi kiri ini maksudnya ya, pada sisi kiri tidak terdapat batas atau ujung. Jadi kalau misalkan ditanya angka yang lebih kecil dari 2, berarti kan 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya kita ngitung ke kiri kan. Semakin ke kiri kan semakin kecil. Nah, yang semakin kecil itu kita sebut dengan negatif tak hingga. Tapi ingat, negatif tak hingga juga bukan bilangan. Ini hanya untuk menyatakan angka-angka yang tadi, yang sangat kecil tadi. Gitu ya. Dan tidak ada batasnya. Nggak ada selesai-selesainya. Maka kita mewakilkan dengan tanda negatif tak hingga. Baik. Jika ketak terhinggaan baik positif ataupun negatif merupakan titik batasnya, maka tanda kurung yang kita gunakan adalah ini. Ya. Kenapa tanda kurung yang digunakan yang ini? Karena kan nggak ada selesai-selesainya tuh tak hingga itu. Ya, udah angka yang besar, ada lagi yang lebih besarnya, ada lagi yang lebih besarnya. Artinya kalau kita menggunakan tak hingga, kita gunakan intervalnya yang ini. Ya, kalau ini tak hingga positif, kalau negatif tak hingga kita gunakan yang ini kurungnya, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan tanda yang ini? Karena ini menyatakan bahwa pada arah itu ujungnya tak terbatas, terus berlanjut tak terhingga. Paham ya? Nah, untuk notasi tak hingga ada 5 macam. Yang pertama nih, A, tak hingga menotasikan himpunan semua X di mana X lebih besar daripada A. Jadi, A-nya misalkan 6. X lebih besar daripada 6. Ya berarti kan 7, 8, dan seterusnya kan? Ini nggak akan ada selesai-selesainya, maka A-nya kita tulis dengan kurung terbuka yang ini, karena di sini tidak ada sama dengannya. Tak hingga udah jelas harus menggunakan kurung yang ini. Kalau kita gambarkan, maka gambarnya seperti ini. Ya, misalkan A-nya di sebelah sini, kemudian ini dikasih bulatan kosong, karena di sini tidak ada sama dengannya. Kemudian arahnya kan ke kanan, karena lebih dari, ya kan? Jadi arahnya ke kanan, sehingga kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Jadi kalau dalam bentuk notasi seperti ini, dalam bentuk interval seperti ini, dalam bentuk gambar seperti ini. Selanjutnya, ada juga A, tak hingga dengan A-nya merupakan himpunan. Ya, jadi A, tak hingga yang ini menotasikan himpunan semua X di mana X lebih besar atau sama dengan A. Makanya di sini menggunakan kurung yang ini. Karena A-nya diikutkan. Sehingga kalau kita buat grafiknya, sebetulnya grafiknya hampir sama kayak gini nih posisinya. Cuma A-nya kita kasih bulatan penuh. Arahnya tetap ke kanan. Gitu kan? Baik, berikutnya. Negatif tak hingga, A. Oke, kalau untuk tak hingga, ingat, tak hingga yang di kanan berarti gunakan yang seperti ini. Negatif tak hingga yang di kiri ya kita gunakan tetap sama, yang kayak gini. Kemudian A, karena A-nya menggunakan kurung yang ini, artinya A ini bukan merupakan himpunannya. Ya, jadi himpunannya tidak dibawa. Kalau kita gambarkan berarti A-nya misalkan di sini, kan negatif tak hingga berarti ke kiri. Ya enggak? Arahnya ke kiri. Gitu. Pokoknya pahami nih. Kalau tidak diikutkan berarti kasih bulatan kosong. Selanjutnya, negatif tak hingga, A. Oh, ini maksudnya notasinya gini ya. Maaf nih, nggak keedit.
Notasinya seperti ini. Jadi kita gunakan kurung yang ini, kurung siku. Nih, maaf. Nah, ceritanya ini gunakan kurung siku. Jadi, ini kalau dibuat dalam intervalnya berarti X lebih kecil dari atau sama dengan A. Sehingga kalau kita gambarkan, sama arahnya itu ke kiri. Tapi A-nya kita kasih bulatan penuh. Gitu ya. Berikutnya, negatif tak hingga, koma tak hingga. Waduh, ini mohon maaf nih, ini harusnya kurungnya gini. Bukan kurung siku, ya. Baru kecek nih, ketuker nih sama yang ini. Oke, berarti ini kurungnya kurung yang biasa, bukan kurung siku. Negatif tak hingga, koma tak hingga, menotasikan himpunan semua X di mana negatif tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Aduh. Gitu ya, ini tak hingga. Sehingga kalau kita gambar berarti jadi seperti ini gambarnya. Baik ke kanannya berarti terus berlanjut, nggak ada selesainya. Ke kiri pun terus berlanjut, nggak ada selesainya. Oke, silakan nih pada saat teman-teman mau mencatat, beberapa kesalahan pengetikannya silakan diperbaiki. Kemudian, notasi interval dan HP. Maksudnya apa? Himpunan penyelesaian. Jadi nanti dalam pertidaksamaan nilai mutlak, teman-teman akan diminta menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara notasi interval dan himpunan penyelesaian. Contoh nih, ini berarti kan X lebih besar daripada 5. Kalau kita diminta ditulis dalam bentuk notasi, berarti kita tulis 5, kita kasih kurungnya kurung yang biasa. Kenapa? Karena 5-nya tidak diikutkan. Kan gitu. Kalau lebih dari 5 berarti kan ke tak hingga kan selanjutnya. Berarti ini 5, tak hingga. Kita tulis seperti ini. Kalau ditulis dalam bentuk notasi. Sekarang kalau ditanya himpunan penyelesaian, biasanya kita tulis seperti ini. X anggota himpunan bilangan real di mana, nah kita tulis nih intervalnya. Kita tulis di sini X lebih dari 5. Nah, himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Yang ini. Sedangkan notasi interval bisa menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini pahami perbedaannya. Jadi ada 3 tanda kurung yang kita gunakan. Kemudian, kalau kita mau nyatakan himpunannya dalam bentuk angkanya, disebutkan satu-satu gitu ya. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya sama dengan lebih besar dari 5 berarti mulainya dari berapa? Berarti dari 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Karena ini nggak akan selesai-selesai kalau kita tulis semuanya. Kan gitu. Sekarang yang kedua, perhatikan. 2 lebih kecil dari atau sama dengan X. X lebih kecil dari 9. Kalau kita tulis dalam notasi, berarti ini kan 2-nya berarti diikutkan. Benar nggak? Karena di sini ada sama dengannya. Maka kita gunakan kurung siku. Gitu, untuk sebelah kirinya. Jadi 2, 9-nya kita gunakan kurung biasa. Kenapa menggunakan kurung biasa? Karena 9-nya tidak termasuk himpunan tersebut. Jelas ya? Nah, kalau kita mau tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, pertama bisa kita tulis seperti ini. X anggota himpunan bilangan real di mana ini tulis 2 lebih kecil dari atau sama dengan X. X lebih kecil daripada 9. Kita tulis nih. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya. Ya. Himpunan penyelesaiannya sama dengan coba berapa dari interval 2 sampai 9 yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Kalau kita gunakan bilangan asli misalkan ya. Berarti 2-nya di bawah kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 9-nya nggak di bawah. Kan gitu. Jelas ya? Ini kalau misalkan kita anggap X-nya himpunan bilangan asli, maka inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita tulis 2-nya di bawah, kenapa? Karena menggunakan kurung siku. Kalau ngelihat di interval, karena ada sama dengannya. 9 nggak di bawah. Kalau kita lihat notasi, karena di notasinya menggunakan kurung biasa. Atau kalau dalam intervalnya tidak diberikan garis di bawahnya atau tidak ada tanda sama dengannya. Jelas ya? Nah, ini harus bisa membedakan. Jadi ada 3 kurung yang kita gunakan. Ada kurung biasa, ada kurung siku, ada kurung kurawa. Pahami penggunaannya. Baik, selanjutnya. Untuk mempermudah teman-teman memahami perbedaan bentuk-bentuk interval.
Di sini sudah dibuatkan dalam bentuk tabel, jadi silakan teman-teman bisa pahami kembali. Interval terbuka nih yang pertama. Ini intervalnya seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk notasi berarti seperti ini. Kalau dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, ini sudah dibahas tadi kan. Kemudian kalau dalam bentuk interval tertutup yang ini, maka notasi intervalnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Selanjutnya yang terbuka, setengah terbuka. Yang pertama ini, ya. Kemudian yang kedua ini. X lebih besar daripada A, berarti kalau kita tulis dalam bentuk notasi interval A, hingga, gambarnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, X lebih besar atau sama dengan A, maka gambarnya oke. Kemudian, X lebih kecil daripada A, berarti negatif tak hingga. Ya. Selanjutnya, X lebih kecil dari atau sama dengan A. Berarti, iya, negatif tak hingga, A. Kemudian, negatif tak hingga lebih kecil daripada X. X lebih kecil daripada tak hingga. Maka, nah, coba teman-teman silahkan pahami bentuk-bentuknya, dari bentuk intervalnya, dari bentuk notasi intervalnya, dari bentuk gambarnya, agar nanti tidak kebingungan pada saat membahas materi-materi berikutnya. Lalu saya akan singgung sedikit mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, ya, nanti akan lebih lengkapnya di video berikutnya. Jadi, kita sudah memahami tadi pertidaksamaan itu apa. Sekarang pertidaksamaan nilai mutlak berarti pertidaksamaan yang dapat ditulis dalam salah satu bentuk baku berikut. Nilai mutlak X lebih kecil daripada A, nilai mutlak X lebih besar daripada A, nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A. Nah, intinya ada nilai mutlaknya dan ada tanda pertidaksamaan gitu. Maka itu adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk setiap X dan A anggota himpunan bilangan real. Dan A lebih besar atau sama dengan 0. Ingat, kenapa A-nya harus lebih besar atau sama dengan 0? Karena nilai mutlak tidak ada yang negatif. Jadi mulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Contoh pertidaksamaan nilai mutlak. 1. Nilai mutlak X lebih kecil daripada 5. Nah ini. Kemudian nilai mutlak 2X dikurang 3 lebih kecil dari atau sama dengan 7. Nah ini juga. Ini juga. Ya. Ini juga, ini juga. Intinya ada nilai mutlaknya dan ada tanda pertidaksamaan. Oke, berikutnya. Sekarang kita coba pahami apa sih perbedaan, persamaan, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau pertidaksamaan nilai mutlak kan ini menggunakan tanda pertidaksamaan. Kalau persamaan nilai mutlak berarti menggunakan tanda sama dengan. Contoh nih nomor 1. Kalau pertidaksamaan nilai mutlaknya begini. Kalau persamaan nilai mutlak, ya ganti aja tanda pertidaksamaannya dengan sama dengan. Maka ini jadi persamaan nilai mutlak. Yang nomor 2, ya ganti aja tanda pertidaksamaannya jadi sama dengan. Semua sama. Nomor 3 juga, nomor 4 juga, nomor 5 juga. Tinggal ganti tanda pertidaksamaannya dengan sama dengan. Maka itu jadi persamaan nilai mutlak. Oke? Paham ya perbedaan antara persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, lebih jelasnya untuk pertidaksamaan nilai mutlak kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.